Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerahnya hari ini kita semua boleh ada bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dari Mazmur 139 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24. Saya membaca beberapa ayat lagi, mengulang pembacaan kita tadi. Saya membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 saja. Demikian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini saya mengambil satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang sangat terkenal sekali. Daud berdoa kepada Tuhan. Dia menyanyikan pujian kepada Tuhan karena dia sadar bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidupnya. Daud tahu bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak berarti. Daud tahu bahwa tanpa Tuhan hidupnya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya di dalam Mazmur ini Daud menyanyikan pujian kepada Allah. Dia bersyukur untuk anugerah Allah. Dia bersyukur untuk kasih setia Allah. Dia bersyukur untuk segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Dan kita tahu bersama bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sungguh-sungguh memberkati orang percaya hari-hari ini. Sebab kita juga tahu bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita juga akan melihat kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Allah secara total. Kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepada Dia, maka kita akan melihat kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Perhatikan apa yang baru tadi kita baca bersama. Ada beberapa alasan yang saya lihat di sini. Mengapa Daud berkata bahwa kita harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan? Atau ada beberapa alasan yang dapat kita lihat mengapa sebagai orang percaya kita harus menyerahkan diri kita secara total. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 pembacaan tadi, saya menyimpulkannya bahwa Tuhan Maha Tahu. Mengapa kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan? Karena Tuhan Maha Tahu. Dia omniscience. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu seluruh keberadaan kita. Karena itu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Daud berkata bahwa Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dia memiliki semua pengetahuan. Dia mengetahui apa yang ada di masa yang lalu. Dia mengetahui apa yang sedang terjadi di masa sekarang. Dan dia juga tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala-galanya. Sebab Dia omniscience. Dia memiliki semua pengetahuan. Dia Allah yang Maha Tahu. Dan pengetahuannya itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab Allah mengatasi semuanya. Itu sebabnya pemazmur, yaitu Daud, dia berkata bahwa Allah menyelidiki,
Allah mengenal dia, Allah mengetahui akan keberadaannya. Allah tahu ketika dia berdiri, Allah tahu ketika dia berpikir, Allah tahu ketika dia berbaring. Allah tahu semuanya. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi Daud, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena Allah Maha tahu, maka saudara dan saya harus menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita secara total kepada Dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tahu semua aktivitas keseharian kita. Dia tahu semua pergumulan-pergumulan kita. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini. Di dalam ayat yang keempat, bahkan Daud berkata, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan saudara dan saya perkatakan. Dia tahu apa yang akan kita ucapkan. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dan sebelum kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita, Dia sudah tahu semuanya. Karena itu hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembunyikan dirinya dari Tuhan. Sebab Allah Maha tahu. Dia tahu seluruh keberadaan kita. Dia tahu setiap keadaan kita. Dia tahu setiap masalah-masalah kita. Dia tahu semua pergumulan-pergumulan kita. Dia tahu segala apa yang akan kita buat besok. Dia tahu semuanya. Karena itu kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud berkata bahwa Tuhan Maha tahu, maka sebenarnya Daud sedang menyampaikan sebuah kebenaran bahwa Allah yang Maha tahu itu, Allah omniscience itu adalah Allah yang mengerti sampai kedalaman hati kita yang terdalam. Tidak ada satu hal kecil pun di dalam hati kita yang bisa kita sembunyikan dari Dia. Dan karena itu kita harus menyerahkan hidup kita, diri kita secara total kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah Maha tahu, maka tentunya ketika kita mengalami berbagai macam peristiwa sulit di dalam hidup ini, jangan seorang pun berpikir, jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang saudara dan saya sedang alami. Dia tahu semuanya. Dan Dia pasti menolong kita. Dia pasti menolong kita yang Dia kasihi. Dan karena itu kita harus senantiasa menyerahkan seluruh keberadaan kita, menyerahkan hati kita, menyerahkan pikiran kita, menyerahkan seluruh rencana-rencana kita kepadanya. Sebab Dia Allah yang Maha tahu. Dia tahu masa depan saudara dan saya. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada saudara 2, 3, 10, 20 tahun ke depan. Dia tahu semuanya. Karena itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dan itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah tahu apa yang sedang saudara dan saya hadapi hari ini. Allah tahu semua pergumulan-pergumulan kita. Dan karena Dia tahu apa yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini, Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya untuk menanggungnya sendiri, menjalaninya sendiri. Tapi Dia akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya ketika kita menghadapi semua tantangan-tantangan dalam hidup. Sebab Dia tahu. Raja Daud berkata, Allah Maha tahu. Dan karena itu Daud sadar, sekalipun dia punya tanggung jawab yang begitu besar, sekalipun banyak tantangan yang dia hadapi sebagai seorang raja, tetapi karena Allah Maha tahu, maka Daud tentunya merasa tenang. Karena Allah peduli, Allah melakukan semua yang terbaik bagi Daud. Itulah alasannya mengapa saudara dan saya harus menyerahkan diri secara total kepada Allah. Karena Allah Maha tahu. Yang kedua, saudara kekasih, perhatikan di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Yang kedua, alasannya mengapa saudara dan saya harus menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Alasannya karena Tuhan Maha Hadir, atau Dia omnipresence. Tuhan hadir di dalam setiap hidup kita. Pemazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku tidak bisa pergi menjauh, karena kemanapun aku pergi, di sana engkau ada. Dia hadir. Dia Maha Hadir. Tuhan hadir di semua tempat, sebab Dia tidak terikat dengan ruang. Dia tidak bisa dibatasi dengan ruang. Dia Maha Hadir. Dia hadir di dalam setiap hidup kita. Dia ada di dalam situasi-situasi yang paling sulit. Dia ada di tempat-tempat yang terpencil. Dia ada di tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan orang. Dia ada di sana. Dia ada di tempat-tempat yang mungkin saudara dan saya belum pernah pergi ke sana. Dia selalu ada di sana. Dan itu sebabnya Daud berkata, aku tidak bisa menjauh dari Tuhan, karena Tuhan Maha Hadir. Dimanapun kita ada, kemanapun kita pergi, di sana Tuhan hadir. Saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, bahwa Tuhan hadir di dalam segala keberadaan kita. Dia tahu, bagian pertama tadi, Dia tahu apa yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Tapi Dia juga hadir, sebab Dia Allah, Dia omnipresence. Dia hadir, Dia tahu apa yang sedang saudara dan saya alami. Dia ada di rumah saudara dan saya. Dia ada di tempat pekerjaan saudara dan saya. Dia hadir di tengah-tengah pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Dan karena Dia hadir di sana, maka kita akan mengalami kekuatan. Kita akan mengalami kemenangan. Ada kepastian kemenangan, karena Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Saudara, Raja Daud tentunya memiliki banyak masalah dan pergumulan. Sebagai seorang raja, dia memimpin umat yang begitu besar. Ada banyak tantangan yang dia hadapi sebagai seorang raja. Dia harus berhadapan dengan musuh-musuh yang ada di sekelilingnya. Banyak musuh yang berusaha untuk menghancurkan dia. Banyak musuh yang berusaha untuk membinasakan dia. Banyak di antara mereka yang berupaya untuk mencelakakan dia. Tetapi di titik ini, Daud sadar. Dia tahu bahwa Allah Maha Hadir. Dan karena Allah Maha Hadir, maka Daud tetap tenang. Daud tetap bersuka cita. Daud tetap mengalami kekuatan Tuhan, karena Allah hadir di tengah-tengah hidupnya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia ada di tengah-tengah masalah-masalah yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Dia ada di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita. Dia ada di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang ada di dalam situasi yang sulit. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya sekali, karena Dia ada bersama-sama dengan kita, maka kita akan mengalami kemenangan, karena Dia hadir untuk memberikan kemenangan kepada kita semua. Karena itu jangan takut terhadap apapun juga, karena Dia ada. Dia hadir di tengah-tengah kita, maka tentunya kita akan mengalami sukacita. Ada kemenangan, ada damai sejahtera, karena Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Saudara, satu peristiwa di mana Nabi Yunus, ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Nineve, memberitakan Injil di sana. Tetapi kemudian Yunus tidak mau pergi ke sana. Dia kemudian membeli tiket untuk berangkat ke Tarsis. Dia berpikir bahwa dia bisa berlari menjauh daripada Tuhan. Dia berpikir bahwa dia bisa kabur dari Tuhan. Dia berpikir kalau dia naik kapal dan dia pergi ke tempat yang jauh, Tuhan tidak ada di sana. Tetapi yang terjadi ialah ketika dia membeli tiket, dia naik kapal dan dia hendak berangkat ke Tarsis. Di tengah perjalanan, Tuhan menurunkan badai, angin badai. Dan akhirnya Yunus mengalami situasi yang sulit di sana. Yunus berpikir bahwa Tuhan tidak ada di tempat di mana dia akan pergi. Kekeliruan yang sangat besar. Yunus berpikir salah.
Dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana. Tetapi ternyata Tuhan ada di tengah perjalanan Yunus. Tuhan ada, Tuhan tahu apa yang Yunus lakukan, dan Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Yunus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Maha Hadir. Dan itu sebabnya hari-hari ini kita harus menyadari, kita harus mengerti kebenaran ini, bahwa Tuhan hadir di setiap situasi hidup kita. Dia ada di dalam setiap tantangan-tantangan kita. Dia ada di dalam setiap pergumulan kita. Kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ingatlah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah hidupmu. Kalau ada yang sedang bergumul dengan berbagai macam pergumulan, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulanmu. Dan kita secara bangsa, hari-hari ini kita sedang bergumul dengan virus COVID ini. Kita harus tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah situasi kita. Dan karena Dia hadir, maka Dia pasti melakukan hal-hal besar bagi kita. Kehadirannya itu menenangkan hati kita. Kehadirannya itu meneduhkan kita, sehingga kita tidak takut terhadap apapun juga. Karena Tuhan hadir, dan karena kehadirannya Dia pasti menolong kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Dia senantiasa menopang kita. Dia senantiasa melindungi kita. Dia memelihara kita seperti biji matanya. Dia menjaga kita. Bahkan tidak ada sehelai rambut di kepala kita yang jatuh di luar pengetahuan Dia. Dia tahu semuanya. Karena itu jangan khawatir terhadap apapun juga. Dia hadir di dalam hidup kita. Dan karena Dia hadir, maka Dia pasti melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Karena itu, serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita secara total kepada Tuhan. Dan Dia pasti bertindak untuk melakukan hal-hal besar bagi kita semua. Kalau ada masalah, jangan pernah lari dari Tuhan. Kalau ada pergumulan, jangan pernah lari menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang menanggung beban yang begitu berat, jangan pernah lari meninggalkan Tuhan. Tetapi seharusnya kita datang mendekat kepada Tuhan. Seharusnya kita datang kepada Dia. Seharusnya kita membawa setiap pergumulan-pergumulan kita. Seharusnya kita membawa setiap persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita membawa semua persoalan-persoalan kita kepada Dia, maka Dia pasti menyelesaikannya. Dia hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dia hadir di dalam hidup kita. Dia tahu setiap pergumulan-pergumulan kita. Dia ikut merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Dan Dia pasti menyelesaikan semuanya. Dia pasti mengangkat beban saudara dan saya. Dia pasti memberikan ketenangan. Dia pasti memberikan kedamaian. Karena Dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir sebagai Tuhan. Dia hadir sebagai sahabat kita. Dia mendengar semua seru doa kita. Dan Dia pasti menyelesaikan semua pergumulan kita. Itu sebabnya tidak ada tempat yang paling aman di dunia. Tempat yang paling aman ialah di hadirat Allah. Tempat yang paling aman ialah di hadirat Tuhan. Ketika kita berlari mendekat kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Dia, maka kita akan melihat Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dia memegang kita. Dia akan menuntun kita. Kehadirannya itu akan menuntun kita. Sekalipun ada lembah-lembah kekelaman yang harus kita lewati, tangan kanannya itu akan memegang kita. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan dan kesulitan, tangan kanannya akan menuntun kita. Dan Dia akan membawa kita di jalan-jalan kemenangannya. Itu sebabnya pemazmur atau Daud, dia berkata, "Tuhan, selidikilah aku. Lihat hatiku. Engkau segala-galanya Tuhan. Engkau tahu semua keadaanku. Engkau tahu semua pergumulanku." Dan itu sebabnya ini menjadi alasan bagi kita. Mengapa kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan? Karena Dia hadir di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Yang ketiga, saudara gue kekasih, alasannya mengapa kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-18.
Di sana firman Tuhan katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, alasannya mengapa kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa, atau Dia omnipotent. Dia omnipotent. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Itu sebabnya pemazmur berkata di dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Karena itu kita harus menyerahkan diri kita secara total kepadanya. Dan ketika kita menyerahkan diri kita secara total kepadanya, maka kita akan melihat bahwa perjalanan hidup kita ke depan akan semakin baik. Dia merancangkan hal-hal yang baik untuk kita. Dia Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia pasti menolong kita keluar dari setiap masalah-masalah kita, keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Kuasanya itu amat dahsyat, dan kuasanya pasti dinyatakan bagi kita semua. Karena itu orang-orang percaya, kita sebagai orang percaya harus menyerahkan hidup kita seutuhnya. Kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Dia sanggup melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia Allah Maha Kuasa. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud. Dia berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud mengucap syukur kepada Allah karena Allah menciptakan dia, menciptakan kita orang percaya, menciptakan manusia. Itu dahsyat dan ajaib. Bayangkan saja, tidak ada seorang manusia pun yang sama persis dengan manusia yang lain. Sekalipun ada miliaran manusia di dunia ini, tidak ada yang sama. Orang yang lahir kembar pun tidak ada yang sama. Pasti ada bedanya, ada keunikannya, ada kekhasannya. Dan kita adalah karya orisinil Tuhan. Dan karena Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka kita semua harus bersyukur. Kita semua harus bersuka cita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menciptakan kita, bukan asal-asalan, tetapi Dia menciptakan kita menjadi makhluk yang mulia. Dia menciptakan kita indah. Dia menciptakan kita dengan tujuannya yang pasti adanya benar. Karena itu kita harus bersyukur. Kita harus bersuka cita. Sama seperti Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Setiap kita unik di matanya. Setiap kita indah di matanya. Dia menciptakan saudara dan saya. Kita adalah makhluk terindah yang Dia ciptakan. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Dan itu sebabnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak menyerahkan hidup kita secara total kepada Dia. Kita harus menyerahkan hidup kita secara total kepadanya. Karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dia adalah pencipta kita. Dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang dikatakan oleh Daud di ayat terakhir, ayat yang ke-23 dan 24. Di sana Daud berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong,
dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika Daud menyadari bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu, ketika Daud menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Hadir, ketika Daud menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka Daud berkata begini, karena itu Tuhan, selidikilah hatiku, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah pikiran-pikiranku. Dengan kata lain, Daud mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya. Lihatlah, kalau ada sesuatu yang ada di dalam hatiku, kalau ada sesuatu yang ada di dalam pikiranku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, selidikilah aku Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau Engkau melihat ada jalan-jalanku yang serong Tuhan, Tuhan tolonglah, tuntunlah aku. Kalau ada hal-hal yang aku lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan, tolonglah aku, supaya aku kembali ke jalan-Mu. Dan ini penting bagi kita, saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, umat ketebusannya, kita harus berkata juga sama seperti Daud. Kita adalah manusia yang banyak dengan kesalahan. Ada banyak hal yang kita lakukan yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berkata kepada Tuhan sama seperti Daud, Tuhan, koreksilah hatiku, lihatlah pikiranku, dan tuntunlah aku di jalan-Mu, di jalan yang benar, supaya hidupku menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara kekasih, kita harus menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita secara utuh kepadanya, sebab Dialah pemilik hidup kita. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, jangan takut, sebab Dia adalah pemilik hidup kita. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan kita dari Sang pemilik itu. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada satu virus pun yang dapat menjauhkan kita dari kasih-Nya. Karena itu serahkanlah hidup kita kepadanya, dan biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati-Nya. Apapun yang terjadi, serahkanlah hidup kita. Apapun yang terjadi, serahkanlah diri kita secara total kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Pergumulan, tantangan, masalah, beban hidup, mari bawa semuanya itu kepada Tuhan. Dan percayalah, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, maka kita akan melihat pertolongannya nyata bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini akan meneguhkan kita semua. Biar kita senantiasa menyerahkan hidup kita. Biar kita terus belajar menyerahkan diri kita secara total kepada Dia. Apapun masalah yang sedang terjadi hari ini, apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa di dalam genggaman tangannya kita akan aman selamanya. Dia hadir, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan hal-hal besar bagi saudara dan saya. Dan kita akan melihat kemenangan terjadi atas hidup kita. Amin.